Hey, halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat balance bike. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, sebelum mulai ke project pembuatannya, saya mau menjelaskan dulu bahan-bahan apa saja yang saya butuhkan dan juga alatnya apa saja kira-kira yang akan kita pakai nanti. Pertama, ini kalian bisa beli di online ya, ini roda untuk anak-anak gini. Harganya cukup murah ya, di bawah 100.000 aja. Kurang lebih diameter yang saya gunakan di sini itu 28 cm. Kemudian setelah roda ini, kamu bisa menggunakan bahannya dari plywood ataupun dari kayu solid. Di sini saya menggunakan kayu jati Belanda ya ini. Kemudian ada baut, mur dan baut sepasang ini yang M10, kemudian panjangnya sekitar 12 cm, nanti akan saya pakai untuk bagian as pada lehernya, jadi stangnya nanti bisa belok-belok seperti itu. Jangan lupa kamu siapkan juga sejenis kayak gini alat bantu, nanti ada penggaris, ada meteran, pensil, dan sebagainya, alat pelindung diri untuk keselamatan kerja ya, ada masker, kacamata, dan alat-alat yang kita gunakan nanti diantaranya ada mesin sander, sepasang alat untuk ngebor dan nyekrup. Mesin utamanya saya gunakan table saw untuk motong-motong, dan finishing saya akan menggunakan aqua oleo ini yang light brown dan juga perpaduan dengan diamond black. Nanti untuk stangnya rencana saya akan gunakan yang diamond black. Nah oke Sobat ABS, langsung aja yuk kita mulai ke proses pembuatannya. Oke, hey halo Sobat ABS, balik lagi di Ayo Bikin Sendiri. Proses pertama yang saya lakukan adalah membelah papan ini menjadi ukuran yang kita inginkan. Kemudian saya potong secara crosscut menggunakan mal-malan crosscut slab yang sudah pernah saya bikin pada tutorial sebelumnya. Kamu bisa cek linknya di kanan atas sini ya, pada video kali ini. Saya butuh papan itu 2 untuk tiang roda belakang dan 2 untuk tiang bagian roda depan. Ukurannya beda, kurang lebih seperti ini hasilnya. Yang panjang itu sekitar 70, yang pendek ini sekitar 45. Untuk tiang panjang untuk roda belakang ini saya potong menggunakan mal-malan pada table saw seperti ini. Kamu bisa cek juga proses pembuatannya pada video saya sebelumnya ya, untuk menggunakan table saw, memotong menggunakan mal-malan seperti ini. Jadi nanti untuk bagian depan itu lebih besar dan bagian belakangnya itu lebih mengecil. Kemudian tinggal kita bor saja papan-papan tersebut untuk menanam rodanya. Tapi pastikan diameter mata bornya itu sama dengan diameter si as yang ada pada roda, atau lebih besar dikit nggak masalah. Nanti akan kita perkuat menggunakan baut juga. Nah setelah jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi yang panjang tadi untuk roda bagian belakang 2 biji kanan kiri, dan yang kecil yang pendek itu untuk roda depan kanan kiri juga. Jadi ada 2 buah untuk depan dan 2 buah untuk belakang, tinggal kita gabungin aja nanti menggunakan as bagian tengahnya. Untuk membuat as bagian tengahnya ini saya potong agak tricky menggunakan table saw dengan kemiringan 4 derajat. Lalu sisa potongannya tadi itu saya tanam lagi menggunakan selotip kertas dan lem G atau lem bening gitu. Ini nanti fungsinya untuk safety pada saat kita memotong sisi sebaliknya seperti pada video kali ini. Jadi kurang lebih itu kita membutuhkan papan dengan pola bagian depan itu menyempit, sedangkan bagian belakangnya itu melebar. Ini nanti untuk as bagian tengahnya atau di bawahnya leher, di bawahnya stang. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya Sobat ABS. Kalian harus menggunakan metode tadi supaya hasilnya itu aman pada saat melakukan proses pemotongan. Selanjutnya saya potong lagi untuk papan-papan sisa ini. Ukurannya sama dengan tiang depan ya. Ini nanti untuk penghubung tiang depannya tadi itu atas, dan ada as tadi yang kita potong sebelumnya, dan ada papan lagi. Saya butuh 2 dengan dimensi yang sama, makanya kita potong sekaligus. Kemudian as yang sudah kita potong tadi itu kamu bor menggunakan mata bor M10, sama dengan mur dan baut yang sudah kita beli sebelumnya, sama-sama M10. Dan usahakan untuk bagian atas dan bawahnya itu proses pengemburannya itu sama atau lurus. Kemudian untuk mempermanis saya gunakan botol seperti ini untuk membuat sudut round bagian belakangnya, kita garis dulu. Dan untuk memotongnya kita bisa menggunakan mesin jigsaw. Nah mesin jigsaw ini belum saya mention sebelumnya ya, jadi kalian bisa gunakan mesin jigsaw ini untuk memotong round atau curve seperti ini. Atau kalau tidak punya mesin jigsaw, kamu bisa menggunakan gergaji manual sedikit demi sedikit mengikuti garis, nanti kalian tinggal amplas saja.
Nah sobat, sebelum masuk ke proses assembly, pastikan kalian amplas dulu ya. Jadi nanti pada saat sudah dirakit, itu tidak keripotan lagi pada saat proses finishingnya. Saya menggunakan grit sandpaper 80, kemudian nanti kita lanjutin ke grit sandpaper 240, itu sudah cukup halus untuk proses project DIY seperti ini. Kemudian kamu bor juga untuk bagian penghubung kaki depan tadi. Ini fungsinya nanti untuk menaruh as tadi yang kita hubungkan dengan M10 ya. Jadi M10 nya tadi yang baut dan mur itu kita tanam ke sini. Itu saya sengaja lubang besar supaya kepala bautnya masuk. Kemudian untuk badan bautnya nanti masuk as, dan bagian belakang kita tutup menggunakan papan satu lagi. Sebelum dilanjutin merakit, saya bor dulu untuk bagian tiang depan ini. Pengeboran ini untuk menanam setang nantinya ya. Kamu bisa menggunakan gagang sapu atau tongkat pramuka gitu yang bentuknya bulat. Kamu bisa beli di toko-toko buku untuk mendapatkan dowel besar seperti itu. Untuk merakitnya saya tambahkan ring seperti itu sobat ABS, kemudian diperkuat menggunakan mur bawaannya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kamu bisa gunakan ring dan juga mur ini untuk proses assembly kayu ke roda, baik bagian belakang maupun bagian depannya. Setelah itu kita rakit untuk bagian penghubung kaki depan tadi. Kita beri lem, kemudian dipaku tembak dan disekrup. Nah untuk proses penyekrupannya ini saya gunakan proses pre-drilling dulu. Jadi saya bor dulu sebelum disekrup supaya tidak pecah, sekaligus agar kepala skrupnya itu bisa masuk ke dalam kayu. Jadi nanti lubangnya ini bekasnya kita tutup menggunakan dowel agar hasilnya lebih rapi. Setelah itu kamu pasang murnya, kemudian kamu pasang untuk papan yang sudah kamu bikin sebelumnya, yang depannya kecil belakangnya besar, kemudian papan selanjutnya dan diperkuat menggunakan mur. Untuk papan selanjutnya masih sama dengan yang sebelumnya, kamu berikan lem, paku tembak, kemudian kamu sekrup, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti setelah dipasang, bagian roda belakangnya ke media yang tadi yang sudah kita rakit, hasilnya seperti ini. Namun karena saya merasa radius beloknya itu kurang tajam, terlalu sempit, jadi saya bikin lagi off kamera tadi itu coakan pada bagian kaki belakangnya. Jadi setelah ditanam ke bagian as depan tadi, itu hasilnya lebih seperti ini ya, lebih kecil. Jadi nanti akan membuat radius putarnya atau radius beloknya itu juga lebih besar. Jangan lupa disekrup, diberikan lem juga agar hasilnya benar-benar kuat. Setelah itu kamu pasang lagi ke roda depan, kamu pasang as atau murnya tadi sebagai as. Jangan lupa diperkuat menggunakan 2 buah mur ya. Jadi kalian usahakan tidak terlalu seret tapi tidak terlalu longgar. Dengan menaruh 2 mur seperti itu bisa mengunci sehingga tidak gampang lepas. Nah kurang lebih seperti ini sobat ABS, tinggal kita lanjutin ke proses selanjutnya, yaitu kita akan memasang stangnya. Kalian bisa menggunakan gagang sapu atau tongkat pramuka, tetapi karena saya punya mesin bubut, saya bubut tadi sebelumnya. Untuk memasangnya tinggal kalian lem saja dan kalian perkuat menggunakan skrup dari bagian belakang. Atau kalau kalian mau sabar, kalian tunggu saja sampai kering lemnya dan itu sudah kuat banget tanpa harus disekrup. Nah untuk memasang joknya atau sadelnya itu saya butuh mal-malan seperti ini atau pangkon ya kita sebutnya, karena kan untuk tiangnya ini yang depan sempit belakang lebar, jadi ada sudut di sini yang harus kita akalin dengan pangkon tersebut, karena saya mau tiangnya sadel nanti itu lurus saja ke atas dan tidak berbentuk macam-macam. Nah di sini saya bor dulu untuk bagian tiangnya, ditembusin gitu nanti untuk menaruh baut sehingga sadelnya bisa naik turun. Selanjutnya tinggal kita garis saja untuk proses pembuatan sadelnya ini pada kayu. Kita potong menggunakan jigsaw dan kalian amplas halus, kalian round juga supaya tidak tajam. Selanjutnya tinggal kalian countersink atau pre-drilling, lalu kalian beri lem dan diseklupin ke tiangnya sadel tadi yang sudah kita bor sebelumnya. Lubang-lubang tersebut nanti kita bisa tutup menggunakan dowel supaya hasilnya lebih rapi. Nah sobat, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nanti kamu tinggal pasang aja baut seperti itu pada lubang yang sudah kita bikin di tiang sadelnya, sehingga tiang sadelnya bisa naik turun. Nah setelah halus semuanya, sudah siap untuk finishing, kini saatnya kita lakukan proses finishing. Untuk finishing saya menggunakan aqua oleo. Kamu bisa menggunakan yang natural, yang bening langsung, sehingga tidak macam-macam warnanya. Hasilnya sudah sangat bagus, tetapi kalian juga bisa menggunakan varian-varian lainnya seperti diamond black ini yang saya rasa cocok banget untuk sadelnya, dan saya aplikasikan juga pada bagian stangnya.
Kemudian kalian bisa menggunakan sistem wiping ya, seandainya maunya itu tidak terlalu tebal warnanya, jadi masih transparan kelihatan serat kayunya. Kalau tidak dilap juga tidak apa-apa, hasilnya nanti akan lebih tajam atau lebih padat gitu, untuk bagian seratnya tidak terlalu kelihatan. Berbeda dengan bagian body ini, saya menggunakan yang light brown, ini saya wipe ya, setelah saya aplikasikan menggunakan kuas, lalu saya wipe, sehingga hasilnya tidak terlalu tajam, tidak terlalu tebal, jadinya itu sedikit transparan dan kelihatan serat kayunya. Hanya saja serat kayunya sekarang sudah berubah menjadi sedikit kecoklatan gitu ya, karena kita menggunakan yang light brown, tidak lagi kuning seperti jati Belanda yang sebelumnya. Selanjutnya tinggal kita lanjutin aja untuk proses finishing ini hingga selesai. Masih sama menggunakan aqua oleo yang light brown, masih menggunakan sistem wiping untuk aplikasinya, sehingga hasilnya itu tidak terlalu tajam, tapi serat kayunya masih terlihat. Untuk proses aplikasi aqua oleo ini tidak terlalu susah Sobat ABS. Beda dengan yang stain itu agak susah di kayu yang lunak ya, tapi kalau aqua oleo itu tidak terlalu banyak bentong-bentong gitu. Asal aplikasinya bener, di kayu yang soft pun hasilnya juga sangat bagus. Nah, kurang lebih sudah selesai Sobat ABS. Kamu bisa menggunakan yang clear lagi, yang natural, atau dibiarkan seperti ini aja. Pastikan kalau ada bagian yang kasar, kamu amplas ambang saja supaya hasilnya lebih halus. Oke Sobat, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke Sobat ABS, proyek pembuatan balance bike ini sudah jadi. Sayangnya anak saya sekarang tuh udah jalan 5 tahun, jadi sekarang dia sudah naik sepeda yang rodanya itu 20 inch. Jadi nggak mungkin saya cobain untuk nyobain ini. Terus fungsinya ini sebenarnya untuk anak belajar ya. Jadi kalau belum bisa seimbang naik sepeda itu bisa menggunakan metode seperti ini. Karena ini kan bisa naik turun juga, jadi sesuaikan dengan tinggi anaknya, kakinya supaya nyentuh di tanah sehingga dia bisa jalan tanpa menggunakan engkolan gitu, hanya menggunakan tenaga kakinya dia. Fungsinya hanya untuk menyeimbangkan, belajar berseimbang menggunakan sepeda seperti ini. Jadi nantinya kalau sudah bisa seimbang menggunakan ini, anak itu akan mudah untuk menggunakan sepeda beneran yang ada engkolannya. Seperti itu Sobat ABS. Wah, hasilnya sih lumayan bagus ya Sobat ABS. Saya membeli rodanya cukup murah, kemudian part-part lain ini semua kita bikin sendiri dari kayu saja. Ada beberapa tambahan sekrup atau baut ya tadi. Dan kita tutup juga lubang-lubang bautnya. Oke Sobat ABS, thank you banget untuk kamu yang sudah nonton video kali ini. Jika kamu suka, please bantu saya share ke sosmed kalian dan kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Buat kamu yang baru tahu channel ini, silahkan di subscribe, nyalakan tombol loncengnya sehingga tidak ketinggalan nantinya kalau ABS upload video-video baru. Jangan lupa Sobat ABS, kalau kamu mau gunain produk yang sama untuk finishingnya, kamu bisa follow di Milan Coating, di sini Instagramnya. Dan kamu bisa juga follow di ABS_furniture. Di sini kamu bisa follow untuk mengetahui project-project yang akan saya kerjakan mendatang. Oke Sobat, terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!